Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilyas Fadli, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, beserta mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif 2024. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin menerangkan tentang analisis framing. Oke, yang pertama ini adalah memahami framing ya. Jadi, analisis framing ini berfokus pada bagian media mengemas dan membina sebuah berita. Nah, framing ini tuh dapat dilihat sebagai metode untuk memahami cara media bercerita atau storytelling tentang suatu peristiwa. Nah, analisis framing ini tuh dapat digunakan untuk mengidentifikasi siapa yang mengendalikan dalam struktur kekuasaan tertentu. Nah, apa sih itu framing? Jadi, pengertian framing ini yang pertama adalah framing itu cara media mengonstruksi realitas untuk mempengaruhi pemahaman khalayak. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh Edman dan Gamson ya. Jadi framing itu adalah proses seleksi dan penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas oleh media. Ini menurut Edman. Nah, yang selanjutnya ini framing adalah cara media bercerita atau mengemas ide-ide secara terorganisir sehingga menghadirkan konstruksi makna tertentu atas peristiwa. Nah, ini menurut Gamson. Jadi ada dua pengertian ya menurut Edman dan Gamson. Nah, selanjutnya ini adalah contoh penerapan model-model framing ya. Jadi yang pertama ini model Zongdang Pen dan Gerald M. Kosicki. Jadi penerapannya itu ini perangkat framing. Jadi yang pertama itu sintaksis. Sintaksis itu cara menyusun fakta dalam struktur berita. Jadi struktur berita itu ada judul, leads, latar, kutipan, dan penutup. Nah, selanjutnya itu ada skrip. Skrip ini tuh cara menceritakan fakta atau kelengkapannya tuh 5W 1H. Nah, ini urutan informasinya. Jadi ada 5W dan plus 1H. Nah, yang selanjutnya itu tematik. Nah, tematik ini tuh cara menulis fakta dalam kalimat, proporsi, hubungan antar kalimat. Jadi mempunyai terhubung dari proporsi penulisannya. Jadi sesuai fakta lah. Nah, yang selanjutnya itu retoris. Nah, retoris ini tuh cara menekankan arti tertentu. Jadi, arti yang tertentu tuh ada leksikon, grafis, metafora, atau pengadaian. Nah, itu bisa dari salah satunya itu kan. Nah, untuk unit analisisnya, ini ada 4 juga, sintaksis. Nah, sintaksis ini judul, leads, latar informasi, kutipan, dan penutup. Yang kedua ini script, juga kelengkapan 5W plus 1H, urutan informasi. Tematik juga paragraf, isinya tuh paragraf proposisi, hubungan antar kalimat, dan kohesi antar paragraf. Nah, yang terakhir ini retoris. Retoris ini tuh leksikon, grafis, dan metafora pengadaian. Jadi itu contoh penerapan yang pertama ya. So, ini contoh penerapan yang kedua, jadi framing menurut Robert Edman. Jadi mempunyai elemen framing. Elemen framingnya itu ada 4, definisi masalah, diagnosa penyebab, penilaian moral, dan solusi yang ditawarkan. Itu menurut framing Robert Edman. Nah, yang ketiga ini adalah model framing William Gamson. Jadi dia menerangkan bisa modelnya itu ada elemen framing. Jadi ada 4 elemen ya. Jadi framing device atau perangkat analitik, metafora, frase khas, contoh, penggambaran, sama citra visual. Langsung reasoning device atau perangkat penalaran. Yang keempat ini adalah akar masalah, seruan pada prinsip konsekuensi. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi pemberitaan menurut Shoemaker and Riss. Jadi ada 5 faktor. Yang pertama itu faktor individual, faktor rutinitas media, faktor organisasi, faktor ekstramedia,
dan yang tadi faktor ideologi. Nah, itu beberapa tentang yang bisa saya sampaikan materinya. Jadi, jika ada kesalahan kata atau materi yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Nun wal qalam mimma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.